Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pelajar hebat, jumpa lagi dengan saya Ana Aulia Eskom. Kali ini kita akan mempelajari materi di dalam elemen jaringan komputer dan internet untuk mata pelajaran informatika kelas 7 kurikulum merdeka, yaitu untuk materi proteksi data dan file, di mana kita akan mempelajari tentang enkripsi dan dekripsi. Apa itu enkripsi? Apa itu dekripsi? Dan bagaimana cara kerja enkripsi dan dekripsi dalam memproteksi data atau file? Simak video ini sampai selesai agar kalian dapat memahami enkripsi dan dekripsi. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kenapa? Karena pada channel Pelajar Hebat ini kalian akan mendapatkan banyak materi tentang informatika khususnya untuk fase D kelas 7, 8, dan 9 SMP. Jadi, pastikan jangan sampai ketinggalan. Pengantar proteksi data dan file. Data merupakan sumber daya yang penting bagi individu atau kelompok penggunanya. Oleh sebab itu, data harus diproteksi dari berbagai resiko yang mungkin terjadi dan membawa dampak buruk bagi pemiliknya. Saat ini, pencurian data dapat dilakukan dengan berbagai cara dan tingkat kecanggihan. Data dapat dicuri melalui jaringan komputer, melalui aplikasi, atau melalui kecerobohan penggunanya sendiri. Salah satu cara memproteksi data yang dapat dilakukan ialah dengan enkripsi atau penyandian. Jadi dengan enkripsi, data kita akan lebih aman. Enkripsi atau encryption berasal dari bahasa Yunani atau kriptos yang artinya tersembunyi atau rahasia. Jadi, kita merahasiakan data kita dengan cara enkripsi. Lanjut, kalian pasti bertanya-tanya, apa itu enkripsi? Ya, enkripsi adalah suatu metode yang mengodekan data sedemikian rupa sehingga tidak dapat dibaca sebelum dikembalikan ke bentuk aslinya atau di decrypt. Dengan enkripsi, data yang menyebar ke dalam jaringan komputer atau dalam bentuk lainnya tidak dapat dibaca tanpa didekripsi terlebih dahulu. Metode ini membuat data menjadi lebih aman. Jadi misalkan kamu punya sebuah akun media sosial atau kamu punya email, ya, di situ ada username, ada info username dan passwordnya. Nah, dengan proses enkripsi ini, ya, data yang tersebar di jaringan internet itu adalah data yang berbeda. Ya, misal kamu punya sandi 1 2 3 4 5 6. Nah, di sana setelah dienkripsi datanya akan berubah. Bisa jadi pagar-pagar atau bisa jadi ABCD, bukan 1 2 3 4 5 6. Sehingga data kita akan aman, tidak bisa ditembus oleh hacker atau orang yang ingin menembus data kita. Ya. Nah, sedangkan dekripsi adalah proses yang membalik enkripsi, mengambil pesan rahasia dan memproduksi teks asli. Jadi untuk mengembalikan data yang dienkripsi tadi harus didekripsi terlebih dahulu agar pesan yang kembali kepada kita adalah pesan bentuk asli. Kalian pasti pernah melihat di dalam WhatsApp kalian, di situ ada enkripsi data. Data sudah terenkripsi, biasanya ada pesan seperti itu ya di WhatsApp kalian. Nah, di situ berarti WhatsApp sendiri tidak bisa membaca apa yang kita kirimkan kepada orang lain. Nah, di WhatsApp, ya, pada saat kita mengirim data, data itu langsung dienkripsi. Nah, sebelum diterima ke orang lain, ya, data itu akan didekripsi terlebih dahulu oleh WhatsApp sehingga si penerima akan menerima pesan yang betul. Tetapi
WhatsApp sendiri tidak bisa membaca apa yang dikirimkan karena di situ ada proses enkripsi sehingga sangat aman. Berkat teknologi enkripsi, data yang menyebar ke dalam jaringan komputer atau dalam bentuk lainnya tidak dapat dibaca tanpa didekripsi terlebih dahulu. Metode ini membuat data kita menjadi lebih aman. Ya. Lalu, apa fungsi dari enkripsi? Kita pelajari. Saat ini, enkripsi telah digunakan pada berbagai sistem secara luas, seperti transaksi e-commerce di internet, aplikasi chat, e-banking, dan lain-lain. Enkripsi juga dapat digunakan untuk melindungi data yang tersimpan pada perangkat penyimpanan data seperti hard disk, CD, atau flash disk. Hal tersebut penting agar jika sewaktu-waktu laptop atau flash disk dicuri si pencuri tidak akan mampu mengakses data yang ada di dalamnya. Cara kerja enkripsi adalah mengacak data sehingga data hanya dapat dipahami oleh orang-orang tertentu saja. Jadi ini sangat penting ya. Jika sewaktu-waktu laptop kita dicuri, kalau data kita tidak dienkripsi, itu akan sangat mudah dibuka oleh si pencuri. Tapi kalau data kita dienkripsi, data akan tetap aman karena orang itu akan susah menembus data kita. Kita masuk ke cara kerja enkripsi. Cara kerja enkripsi adalah mengacak data sehingga data hanya dapat dipahami oleh orang-orang tertentu saja. Pengacakan data dalam enkripsi tidak benar-benar dilakukan secara acak. Cryptographic array berisi sekumpulan nilai matematika yang disepakati oleh pengirim dan penerima pesan terenkripsi. Hal inilah yang menyebabkan data menjadi terkunci atau encryption, namun tetap dapat dibuka dengan proses decryption oleh pihak tertentu. Nah, enkripsi menggunakan algoritma tertentu yang mengubah data asli menjadi data terenkripsi. Algoritma tersebut biasa disebut cipher. Nah, salah satu cipher yang sederhana adalah Caesar cipher. Sebenarnya cipher ada banyak ya, tetapi untuk kelas 7 kita hanya mempelajari enkripsi dengan metode Caesar cipher. Ya, Caesar cipher adalah pengkodean yang melakukan penggeseran alfabet. Algoritma ini kenapa menggunakan nama Caesar? Karena terinspirasi oleh Julio Caesar, yaitu seorang kaisar Romawi yang menggunakan algoritma ini saat berkorespondensi, sehingga dinamakan enkripsi Caesar cipher. Sebelum masuk ke contoh, kalian harus paham dan wajib hafal istilah ini. Ya, istilah bahwa data asli itu adalah sebuah plain text. Jadi kalian harus hafal. Lalu hasil enkripsinya disebut ciphertext. Dua ini kalian harus hafal agar kalian bisa mempelajari lebih dalam tentang Caesar cipher. Oke, kita masuk ke contoh 1, yaitu pergeseran alfabet dengan Caesar cipher sebanyak sekali ke kanan dengan data di bawah ini, di mana A, B, C, D, E, F, G, H sampai Z itu adalah sebuah plain text atau teks asli, sedangkan Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I adalah sebuah ciphertext atau teks yang sudah terenkripsi. Kenapa A menjadi Z? Karena dia bergerak sebanyak sekali ke kanan, pergeseran alfabetnya itu sekali ke kanan, sehingga A jadi Z, B jadi A, C jadi B, D jadi C, dan seterusnya. Oke, jika ada dimasukkan sebuah teks, aku bahagia denganmu. Ini aku bahagia denganmu adalah sebuah plain text. Nah, setelah ada proses enkripsi dengan cara Caesar cipher yang bergerak sebanyak sekali ke kanan, kata aku bahagia denganmu akan berubah menjadi ZJT.
T, A, Z, G, Z, F, H, Z, C, M, C, D, M, F, Z, M, L, T. Kita cek satu persatu. Kata aku. Kata aku berubah menjadi Z, J, T. Betul apa tidak ya? A berubah jadi Z. Betul. K berubah jadi J. Betul. U berubah jadi T. Jadi kata aku, plain text-nya adalah aku, ciperteksnya adalah Z, J, T. Lanjut ke kata bahagia. B, di sini setelah dienkripsi, ciperteksnya adalah A, Z, H, G, Z, A ya, A jadi Z, G jadi F, I jadi H, dan A jadi Z. Sehingga kata bahagia setelah ada proses enkripsi, ciperteksnya adalah A, Z, G, Z, F, H, Z. Untuk kata terakhir, denganmu. Kita cek apakah betul. D jadi C, E jadi D, betul. N jadi M, lalu G jadi F, betul ya, G jadi F, lalu A jadi Z, N jadi M, N jadi M jadi L, dan terakhir U jadi T. Sehingga kata denganmu hasil enkripsinya atau ciperteksnya adalah C, D, M, F, Z, M, L, T. Ya. Sehingga aku bahagia denganmu saat terkirim jadinya teksnya seperti ini. Z, J, T, A, Z, G, Z, F, H, Z, C, D, M, F, Z, M, L, T. Dengan proses enkripsi seperti ini, data yang kita kirim tidak bisa dibaca oleh sembarang orang, ya. Paham ya? Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Teks yang kedua, misalkan ada kelasku yang terbaik, ya. Ada plain text kelasku yang terbaik. Nah, setelah ada proses enkripsi caesar Cipher, di mana di sini pergeseran alfabetnya adalah sebanyak sekali ke kanan, maka kita cek kata kelasku apakah sudah benar ciperteksnya, ya. K berubah jadi C, betul ya. E berubah jadi D, L berubah jadi K, A berubah jadi Z, S berubah jadi R, betul. K berubah jadi J, dan U berubah jadi T, betul ya. Kelasku hasil enkripsi atau ciperteksnya jadi J, D, K, Z, R, J, T, betul. Lanjut ke kata yang Y berubah jadi X, Z berubah A berubah jadi Z, N berubah jadi M, dan G berubah jadi F. Kata yang berubah jadi ciperteksnya X, Z, M, F. Dan kata terakhir terbaik. Kita cek apakah sudah benar. T berubah jadi S, ya, betul. E berubah jadi D, betul. R berubah jadi Q, sudah betul. B berubah jadi A, sudah betul. I berubah jadi A dulu. A berubah jadi Z, I berubah jadi H, lalu K berubah jadi J. Berarti kata terbaik menjadi S, D, Q, A, Z, H, J. Sehingga plain text kelasku yang terbaik, hasil ciperteksnya adalah J, D, K, Z, R, J, T, X, Z, M, F, S, D, Q, A, Z, H, J. Dengan proses seperti ini, data kita akan menjadi aman. Paham ya? Oke, kita masuk ke contoh yang kedua.
Di sini ada soal dari enkripsi Caesar Chipper dengan ketentuan pergeseran alfabet sebanyak 3 langkah ke kiri, sehingga didapatkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J itu adalah sebagai plaintext, dan ciphertextnya adalah D, E, F, G, H, I, J, K, L, dan seterusnya. Ya. Kenapa A menjadi D? Karena di sini ketentuannya adalah pergeseran alfabet sebanyak 3 langkah ke kiri. Perhatikan, sebanyak 3 langkah ke kiri. Sehingga A, jika kita runtun ke kiri 3 langkah, 1, 2, 3, A menjadi D. Paham ya? Coba lagi. B digeser ke kiri 3 langkah, 1, 2, 3, B jadi E. C 1, 2, 3, C jadi F, D jadi G, dan seterusnya. Nah, jika dimasukkan teks, pintar ya, belajar dong. Nah, berapakah? Apakah ciphertextnya? Oke, kita akan coba untuk mencarinya. Di sini sudah ada jawabannya, yaitu S, L, Q, W, D, U, P, D, E, H, O, D, M, D, U, G, R, Q, N. Apakah betul? Kita cek bersama-sama. Oke, pertama kata pintar dulu. P jadi S, betul. I jadi L, betul. N jadi Q, betul. T jadi W, betul. A jadi D, betul. R jadi U, betul. Sehingga betul, plaintext dari kata pintar adalah ciphertextnya S, L, Q, W, D, U. Oke, lanjut ke kata ya, YA. Plaintext dari ciphertext dari plaintext YA. Y kita cek, Y adalah B, betul ya. A adalah D, berarti ciphertextnya adalah BD. Lanjut, kata belajar. Kita cek satu-satu. B jadi E jadi H, L jadi O, betul ya. A jadi D lagi, J jadi M, A, D, R jadi U. Sehingga sudah betul, ciphertext dari plaintext belajar adalah EHOTMDU. Kata terakhir dong ya. Oke, kita cek plaintext D. Ciphertext dari D adalah G, betul ya. Lalu O jadi R, N jadi Q, K jadi N, G, R, Q, N ya. Sehingga bisa didapatkan ciphertext dari plaintext pintar ya, belajar dong, adalah S, L, Q, W, D, U, B, D, E, H, M, D, U, G, R, Q, N. Sudah betul ya. Oke, kita coba satu lagi. Jika ada plaintext informatika itu keren, apakah betul ciphertextnya L, Q, I, R, U, P, D, W, L, N, D, L, W, X, N, H, U, H, Q. Kita cek dari kata informatika dulu. Oke, I, kata I jadi L, sudah betul. N jadi Q, betul. F jadi I juga betul. O jadi R, betul. R jadi U, betul. M jadi P, betul ya. A jadi D, betul. T jadi W, betul. I jadi L, betul. K jadi N, betul. Lalu A jadi D, betul. Sehingga betul, ciphertext dari plaintext informatika adalah L, Q, I, R, U, P, D, W, L, N, D.
Lanjut kata itu, kita cek bersama-sama. I jadi L, betul ya. T jadi W, betul. U jadi X, betul. Jadi untuk cipertext dari plain text itu sudah betul LWX. Oke, kata terakhir, kata keren. Kita cek bersama-sama. K jadi N, betul. E jadi H, betul. R jadi U, betul. E jadi H, betul. N jadi Q, betul. Sehingga betul bahwa plain text dari cipertext dari plain text keren adalah NHUH Ki. Sudah paham ya? Sejauh ini paham ya? Oke, gampang ya. Mari mencoba. Untuk menguji pemahaman kalian, yuk coba temukan cipertext dari plain text yes aku bisa dengan ketentuan pergeseran alfabet dengan caesar ciper sebanyak 3 langkah ke kiri. Silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Ibu tunggu respon baiknya. Demikian pembelajaran tentang materi proteksi data dan file. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mari kita sukses bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.